Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andri. Hari ini saya akan meneruskan materi sebelumnya, masih mengenai bab termodinamika. Kita lanjutkan materi yang sebelumnya, baru sampai pada proses gas adiabatik. Berarti sekarang kita masuk ke hukum 1 termodinamika. Ya. Hukum 1 termodinamika itu berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Artinya, pada hukum 1 termodinamika itu membahas tentang perubahan energi yang bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, di materi hukum 1 termodinamika kita juga akan mengenal istilah sistem dan lingkungan. Apa itu sistem? Sistem itu segala sesuatu yang kita tinjau, itu dinamakan dengan sistem. Sedangkan lingkungan ini adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem, itu dinamakan dengan lingkungan. Nah, dari hukum 1 termodinamika ini kita bisa membuat suatu rumus yang sekarang dikenal sebagai rumus hukum 1 termodinamika, yaitu Q sama dengan delta U ditambah dengan W, di mana Q-nya itu adalah energi kalor, delta U itu adalah perubahan energi dalam, W-nya adalah usaha dalam Joule. Nah, menghitung perubahan energi dalam sudah dijelaskan di materi sebelumnya mengenai teori kinetik gas ya. Jadi kalau yang belum paham silahkan lihat video sebelumnya mengenai teori kinetik gas. Nilai dari Q atau kalor di sini bisa bernilai positif ya, bisa juga bernilai negatif. Bernilai positif jika sistem menyerap kalor ya, jika sistem menyerap kalor maka Q-nya bernilai positif, dan bernilai negatif jika sistem melepas kalor. Sedangkan usaha atau W ya, usaha itu bisa bernilai positif juga, bisa bernilai negatif. Kapan bernilai positif? Bernilai positif jika sistem melakukan usaha, dan bernilai negatif jika sistem menerima usaha. Untuk delta U atau perubahan energi dalam juga sama nilainya, ada yang positif, ada yang negatif. Bernilai positif jika sistem mengalami penambahan energi dalam, dan bernilai negatif jika sistem mengalami penurunan energi dalam. Oke, untuk lebih paham saya kasih contohnya. Kalor sebanyak 3000 Joule ditambahkan pada sistem, dan sistem melakukan usaha 2500 Joule pada lingkungan. Perubahan energi dalam sistem adalah titik-titik. Dan ada kalimat kalor sebanyak 3000 Joule ditambahkan pada sistem. Artinya sistem menyerap kalor. Kalau dia sistem menyerap kalor, itu berarti kalornya bernilai positif. Kemudian sistem melakukan usaha, berarti kan juga W-nya bernilai positif, usahanya bernilai positif karena sistem melakukan usaha. Nilainya adalah 2500 Joule. Yang ditanya adalah perubahan energi dalam atau delta U. Dari rumus sebelumnya, ya, Q itu kan tadi delta U ditambah dengan W. Berarti kalau ditanya delta U itu jadinya Q dikurang dengan W. Nah, dengan menggunakan rumus ini, Q-nya tadi adalah 3000, W-nya adalah 2500. Kalau kita kurangin, delta U-nya 500 Joule ya. Nah, 500 ini nilainya positif tadi. Kalau nilainya positif berarti energi dalamnya bertambah. Sehingga bisa kita simpulkan energi dalam sistem bertambah 500 Joule. Seperti itu. Hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika ini berkaitan dengan energi mana yang bisa berlangsung dan energi mana yang tidak dapat berlangsung. Bunyi hukum 2 termodinamika ini dikemukakan berdasarkan pendapat dari beberapa ilmuwan ya. Yang pertama ada Rudolf Clausius menyatakan hukum hukum 2 termodinamika dengan kalimat kalor mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Artinya apa? Tidak mungkin ada kalor yang mengalir dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi kecuali dilakukan usaha. Jadi tidak mungkin secara spontan. Spontan itu kalau dari yang bersuhu tinggi ke suhu yang rendah. Hukum 2 termodinamika dinyatakan dalam entropi.
Entropi itu apa sih? Entropi itu adalah usaha yang tidak dapat diubah menjadi energi. Energi yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Energi di sini yang dimaksud adalah energi kalor, ya. Jadi kalau ada energi kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha itu dinamakan dengan entropi. Total entropi jagat raya tidak berubah ketika proses reversibel terjadi dan bertambah ketika proses irreversibel terjadi. Kelvin Planck menyatakan hukum dua termodinamika tentang mesin kalor. Kalimatnya, tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata menyerap mesin kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha luar. Nah, untuk menghitung nilai entropi, delta S simbolnya ini entropi itu menggunakan rumus Q per T, di mana Q-nya adalah kalor yang diserap, T-nya adalah suhu mutlaknya dalam Kelvin. Siklus Carnot. Apa itu siklus Carnot? Siklus Carnot ini adalah suatu mesin atau siklus yang menyerap energi kalor. Ada 4 proses pada siklus Carnot. Ini digambarkan grafik P terhadap V-nya seperti ini. P tekanan, V-nya volume. Dari A ke B ini adalah proses pemuaian isotermal. Kenapa dikatakan memuai? Karena volumenya bertambah. Pada proses pemuaian isotermal ini, kalor diserap sebesar Q1. Q1 itu artinya kalor yang diserap. Di sini T1 ini adalah suhu yang tinggi. Kemudian suhunya turun menjadi T2 dari B ke C. Ini disebut dengan pemuaian adiabatik. Kenapa memuai? Karena volumenya juga bertambah. Tapi secara adiabatik, kalau tadi kan secara isotermal, dari suhu A sama B sama. B sama C itu suhunya berbeda karena dia mengalami pemuaian secara adiabatik. Nah, kemudian dari C ke D. C ke D ini adalah karena volumenya berkurang, ini pemampatan isotermal, ya. Isotermal dia akan membuang kalor sebesar Q2. Jadi kalor yang dibuang adalah Q2. Nah, nanti selisih kalor yang diserap dengan kalor yang dilepas ini dinamakan dengan usaha yang dilakukan oleh mesin Carnot ini. Dari D ke A ini terjadi proses pemampatan adiabatik, yang artinya di sini volumenya juga berkurang karena mengalami pemampatan. Nah, keempat proses inilah yang dinamakan dengan siklus Carnot. Biasanya di soal-soal yang sering kali ditanyakan itu adalah mengenai efisiensi mesin Carnot. Untuk menghitung efisiensi mesin Carnot ini bisa menggunakan rumus ini. Efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1. Atau bisa juga efisiensi sama dengan W dibagi dengan Q1, ya. Di sini ini dibacanya efisiensi. T2 itu adalah suhu yang rendah, T1 adalah suhu yang tinggi. Saya ulangi lagi. T1 ini suhu yang tinggi, ya. T2-nya ini adalah suhu yang rendah. Sedangkan usahanya atau W dihitung pakai rumus Q1 dikurang dengan Q2 nilainya. Q1 itu apa? Q1 adalah kalor yang diserap, itu namanya Q1. Q2 adalah kalor yang dilepas, ya. Q2 itu kalor dilepas. Untuk menghitung efisiensi selain menggunakan rumus ini 1 min T2 per T1, kita juga bisa menggunakan rumus efisiensi sama dengan W per Q1. Nah, kalau kita ingin menggunakan rumus perbandingan antara suhu dengan kalor, itu kita pakai rumus Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1, di mana Q1 tadi adalah kalor yang diserap, Q2 kalor yang dilepas, T2 itu suhu yang rendah, T1 adalah suhu yang tinggi. Contoh, perhatikan gambar berikut. Ini ada grafik seperti ini. Jika kalor yang diserap reservoir tinggi adalah 1200 Joule, tentukan A. Efisiensi mesin Carnot, B. Usaha mesin Carnot, C. Perbandingan kalor yang dibuang di suhu rendah dengan usaha yang dilakukan oleh mesin Carnot, D. Jenis proses AB, BC, CD, dan DA. Yang pertama, menghitung efisiensi mesin Carnot. Ini ada suhu yang tinggi 227 derajat, ini sebagai T1-nya. Ini ada yang suhu yang rendah 27 derajat sebagai suhu yang T2-nya, ya, suhu yang rendah. Nah, di sini TT ini artinya suhu yang tinggi 227 derajat Celcius. Ini kita ubah ke Kelvin, kamu tambah aja 273 jadi 500. Suhu yang rendah 27 derajat Celcius atau TR ini sama dengan 300 Kelvin. Dengan menggunakan rumus tadi, ya, efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1 atau suhu yang rendah per suhu yang tinggi kali 100%. Kita masukkan angka-angkanya, maka akan didapatkan nilai 40%. Ini sebagai efisiensi dari mesin Carnot. Sedangkan usaha mesin Carnot
bisa kita hitung menggunakan rumus efisiensi tadi adalah 4/10 atau 0,4 ya. W per Q1, W-nya adalah 1002. W-nya dicari, Q1-nya adalah jumlah kalori yang diserap. Di situ dari soal jumlah kalori yang diserap adalah 1200 Joule, yaitu sebagai Q1-nya ini. Nah, kalau ditanya W itu berarti tinggal dikalikan 4/10 dikali 1200, nanti hasilnya adalah 480 Joule. Pertanyaan C, perbandingan kalori yang dibuang di suhu rendah dengan usaha yang dilakukan mesin Carnot. Kita hitung jumlah kalori yang dibuang atau yang dilepas, itu namanya Q2. Kalau Q1 kan jumlah kalori yang diserap, berarti Q2 itu sama dengan Q1 dikurang W, didapat dari W sama dengan Q1 dikurang Q2. Berarti kalau tanya Q2-nya itu adalah Q1 dikurang W atau sama dengan 1200 dikurang 480 sama dengan 720 Joule. Kalau ditanya perbandingan Q2 dibandingkan W dengan usaha, itu berarti 720 dibandingkan dengan 480. Ini sama dengan 9/6 atau sama dengan 3/2. Nah, ini adalah perbandingannya. Kemudian untuk jenis prosesnya A, B, B, C, C, dan D, A sudah dijelaskan sebelumnya ya di slide, yaitu AB itu pemenuhan isotermal. Berarti kan kalau nama memuai pasti volumenya bertambah. Ya, tapi suhu gasnya tetap karena isotermal, berarti kan suhunya tetap. Pemenuhan adiabatis yaitu B sampai C, volume gasnya bertambah, suhu gasnya turun. CD, pemampatan isotermal, volume gasnya berkurang, suhu gasnya tetap. DA, pemampatan adiabatis, volume gasnya berkurang, suhu gasnya naik. Efisiensi mesin pendingin. Apa itu mesin pendingin? Mesin pendingin itu seperti refrigerator atau kulkas ya, atau AC. Dan biasanya kemampuan mesin pendingin itu dihitung dengan menggunakan koefisien performansi yang disingkat sebagai CP. Untuk menghitung koefisien performansi kita menggunakan tiga rumus ya. Salah satu aja kita gunain tergantung dari apa yang diketahui di soal. CP sama dengan Q2 per W itu yang pertama, atau CP sama dengan Q2 per Q1 dikurang Q2, atau CP sama dengan T2 per T1 dikurang T2. Dengan Q2 ini tadi jumlah kalori yang dilepas, W-nya usaha, CP-nya adalah koefisien performance. T2 itu suhu yang rendah, T1 suhu yang tinggi. Nah, contoh, suatu mesin pendingin Carnot mempunyai koefisien kinerja 6,5, ini sebagai CP. Jika reservoir tingginya 27 derajat Celcius, maka reservoir suhu rendah adalah titik. CP itu adalah T2 per T1 dikurang T2. Ini CP-nya 6,5 sama dengan T2-nya kita substitusi, ini suhu yang rendah ya. Suhu yang rendahnya itu yang dicari, maka reservoir suhu yang rendah. T1-nya kan 27 derajat Celcius, ini kita ubah ke Kelvin ditambah 273, hasilnya adalah 300 min T2 yang kita cari. Kita kasih silang, 300 dikali 6,5 hasilnya 1950. Min T2 dikali 6,5 berarti min 6,5 T2 sama dengan T2. Min 6,5 T2 pindah ke sebelah kanan, yang tadinya negatif jadi positif. 7,5 T2, maka T2-nya kita bagi 1950 dibagi 7,5 itu sama dengan 260 Kelvin atau min 13 derajat Celcius, nilai dari CP-nya, koefisien performance. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.